Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Halo sahabat IHCS, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kembali lagi di kelas Ibu Putri, yaitu kelas Bahasa Indonesia. Masih ingat dong materi kita minggu lalu? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang narasi. Namun, tidak hanya itu, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Sudah siap untuk belajar? Pasti sudah siap. Ayo kita belajar. Halo sahabat IHCS, kembali lagi bersama Pak Anton. Hari ini Pak Anton akan menggantikan Bu Putri. Sekali-kali ya, biar Pak Anton terlihat pintar. Hehehe. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Hayo, siapa yang tahu? Mari kita pelajari. Simak video ini ya. Hehehe. Halo sahabat IHCS, kembali lagi bersama Pak Anton. Hari ini Pak Anton akan menggantikan Bu Putri. Sekali-kali ya, biar Pak Anton terlihat pintar. Hehehe. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Hayo, siapa yang tahu? Mari kita pelajari. Simak video ini ya. Hehehe. La 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 la. Bagaimana sahabat IHCS? Penjelasan Pak Anton tadi pasti jelas dong. Oh iya, untuk yang selanjutnya Bu Putri yang menjelaskan ya. Hehe. Maaf sahabat IHCS, Pak Anton juga masih belajar. Tapi tenang, Bu Putri akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Bu Putri. Aduh, Pak Anton bisa saja. Wah, Pak Anton ketahuan sedang bernyanyi ya. Bagaimana sahabat IHCS? Suara Pak Anton bagus kan? Hehehe. Oh iya, terima kasih Pak Anton sudah membantu Bu Putri untuk menjelaskan tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Terima kasih Pak Anton, penjelasannya sangat jelas. Nah, sekarang Bu Putri yang akan melanjutkan penjelasan tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung.
Simak video ini ya. Mari Ibu Putri jelaskan. Baik, yang pertama, kalimat langsung. Kalimat langsung didefinisikan sebagai kalimat hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Lalu, untuk kalimat tak langsung merupakan kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkannya sebelumnya. Perbedaannya di mana ya? Ayo kita lihat. Nah, untuk kalimat langsung, berikut ini adalah ciri-ciri penulisan kalimatnya. Penulisan kalimat petikan diapit oleh Anda baca petik 2. Ingat ya sahabat YCS, petik 2, petiknya ada 2, bukan tanda petik 1. Nah, ini ada contohnya. Aku ingin ke sekolah, Arya berteriak di tengah lapangan. Lalu yang kedua, aku ingin bersekolah, Arya berteriak di tengah lapangan. Kalau kita lihat dari kalimatnya, ini sama sahabat YCS. Bedanya di mana? Nah, kita baca lagi yang di atas. Penulisan kalimat petik diapit oleh tanda baca petik 2. Nah, harus petiknya 2. Makanya yang di atas benar karena petiknya 2, yang di bawah salah karena petiknya 1. Mudah kan? Nah, lalu selanjutnya, huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. Kita baca ya. Contoh yang pertama, Pak Pono berujar, jadilah orang yang berbudi pekerti luhur, jangan mau dijadikan budak nafsu. Yang kedua juga sama sahabat YCS. Pak Pono berujar, jadilah orang yang berbudi pekerti luhur, jangan mau dijadikan budak nafsu. Nah, sahabat YCS tahu dong di mana perbedaan dari kedua contoh ini. Kita baca yang bagian atas. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik ditulis menggunakan huruf kapital. Coba dibedakan. Iya benar. Setelah huruf petik, di bagian jadilah, nah itu huruf J-nya huruf besar. Lalu yang di bagian contoh yang salah, setelah huruf petik, itu J-nya J kecil. Nah, mudah sekali kan membedakannya? Pasti sahabat YCS bisa. Selanjutnya, namun bila dalam satu kalimat terdapat 2 atau lebih kalimat petikan, huruf pertama yang ditulis kapital cukup pada kalimat petikan pertama saja. Untuk kalimat petikan kedua, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika kata pertamanya merupakan kata nama atau sapaan. Kita baca contohnya ya. Contoh yang pertama, ayo cepat, teriak Aksan, nanti keretanya keburu lewat. Yang kedua, ayo cepat, teriak Aksan, nanti keretanya keburu lewat. Nah, ini bedanya di mana? Di dalam satu kalimat terdapat 2 petikan. Petikan yang pertama memang harus huruf kapital, huruf pertamanya. Dan kita lihat pada petikan keduanya. Petikan yang keduanya itu tidak mengandung kata nama atau sapaan. Jadi kita menggunakan huruf kecil. Nah, makanya yang di bagian atas benar, yang di bawah salah. Karena N-nya yang di bawah menggunakan huruf besar. Lalu yang kedua, contoh yang ketiga maksud Ibu, ketemu, teriak Aksan. Dari bawah, Pak Joko sudah ketemu. Lalu yang kedua, ketemu, teriak Aksan dari bawah, Pak Joko sudah ketemu. Nah, kenapa nih? Yang di bagian atas benar dan yang di bagian bawah salah. Karena petikan yang bagian kedua itu adalah Pak Joko sudah ketemu. Nah, ingat peraturannya. Kita bisa menggunakan huruf kapital di bagian petikan kedua apabila mengandung kata nama atau sapaan. Nah, kata Pak itu termasuk dalam kata sapaan. Jadi harus huruf pertamanya kapital. Bisa dipahami ya? Mudah sekali kan? Berikutnya, untuk memisahkan kalimat petikan dan kalimat pengiring menggunakan tanda baca koma di antara kalimat pengiring dan kalimat petikan dengan pola susunan sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kutipan, lalu kalimat pengiring, lalu kalimat kutipan lagi. Contohnya, tadi saya lihat Neng Aisyah lari. Pak Ujang berkata, raut mukanya terlihat seperti habis menangis. Contoh kedua, kalimat kutipan diikuti kalimat pengiring. Serahkan saja tugas pengintai kepadaku. Aku tak akan mengecewakan kalian, ucap Sersan Diksa sembari meninggalkan ruangan. Contoh yang ketiga, kalimat pengiring diikuti kalimat kutipan. Bung Karno pernah berujar,
Pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Nah, kita harus tahu di mana bagian kalimat kutipan, di mana bagian kalimat pengiring. Kalimat kutipan itu adalah kalimat yang diikuti dengan tanda petik di atasnya. Sedangkan kalimat pengiring itu kalimat yang menjelaskan keadaan atau siapa yang sedang mengutik kalimat tersebut. Bisa dipahami ya perbedaan antara kalimat kutipan dan kalimat pengiring. Sangat mudah sekali. Dan jangan lupa untuk menghubungkan kalimat kutipan dan kalimat pengiring harus diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya, kalimat langsung dibaca dengan penekanan pada intonasinya, terlebih pada bagian kalimat kutipan. Kalimat langsung terdiri dari kalimat pengiring dan kalimat kutipan, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Misal pada kalimat ayah berteriak, "Cepat pulang." Nah, frasa cepat pulang dibaca dengan nada yang lebih tinggi dibanding kata ayah berteriak. Nah, kenapa? Karena pengucapan kalimat langsung pokok utamanya yang ingin disampaikan terdapat pada kalimat kutipan. Informasinya yang penting dalam kalimat langsung adalah kata kutipan tersebut. Yang seperti Ibu baca tadi, contohnya ayah berteriak, "Cepat pulang." Nah, pada kata cepat pulang itu harus lebih ditekankan dibanding kalimat pengiringnya. Nah, akhirnya kita sampai kepada materi kalimat tidak langsung. Masih ingat apa itu kalimat tidak langsung? Ya, kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Berbeda dengan kalimat langsung. Jika kalimat langsung itu persis dengan apa yang dikatakan oleh pembicara. Nah, pada kalimat tidak langsung itu tidak memiliki kutipan, tidak seperti kalimat langsung. Ya, Ibu bacakan contohnya, kita baca satu saja di nomor 3. Burhani mengancam tidak masuk sekolah bila ia masih merasa mendapat bulian dari teman-temannya. Seperti itu ya contohnya. Di dalam kalimat tidak langsung itu tidak ada kata kutipan seperti tadi. Jadi tidak ada penekanan kata dalam kalimat tersebut. Nah, di dalam kalimat tidak langsung itu ada beberapa kata ganti. Kata ganti orang, ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, di sini ada kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Ada saya menjadi dia atau nama orang ketiga, lalu aku menjadi dia atau nama orang ketiga, dan kami menjadi mereka atau nama orang ketiga. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua menjadi kata ganti orang pertama. Contohnya, kamu menjadi saya. Nah, ingat ya sahabat IHCS, kata ganti itu ada kata ganti tunggal dan ada kata ganti jamak. Kata ganti tunggal yang orang pertama yaitu saya atau aku. Orang keduanya kamu. Orang ketiganya adalah dia. Lalu untuk kata ganti jamak yang pertama, orang pertama adalah kami atau kita. Lalu kata ganti jamak orang kedua adalah kalian. Dan kata jamak ganti orang ketiga adalah mereka. Mudah kan untuk membedakannya? Pasti sahabat IHCS bisa. Selanjutnya, berkata lugas menggunakan kata penghubung atau kata konjungsi. Seperti bahwa, sebab, supaya, agar, karena. Nah, itu termasuk dalam kata penghubung. Nih contohnya ya. Yang pertama, Pak Rahmat menyuruh kita supaya mengerjakan soal yang di papan tulis lalu dikumpulkan ke mejanya saat jam istirahat. Lalu yang kedua, Andi diam sebab dia tidak mengerti apa yang sebenarnya kita bicarakan. Nah, sudah tahu kan di mana letak kata penghubung dan apa guna dari kata penghubung? Kata penghubung adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain atau bisa juga untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Ingat ya, menggunakan kata penghubung harus sesuai dengan kalimatnya. Seperti di contoh ini.
Nah, akhirnya kita sampai pada materi mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Sebelum kita merubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung, kita harus tahu ciri-ciri kalimat tidak langsung dan ciri-ciri kalimat langsung. Pada kalimat tidak langsung itu pasti ada konjungsinya atau kata penghubungnya. Contohnya, Sarah mengatakan padaku bahwa ia tidak jadi pergi ke pesta Dina. Nah, ini adalah contoh kalimat tidak langsung. Dan di mana letak konjungsinya? Ya, letak konjungsinya itu adalah pada kata bahwa. Lalu yang di bawah, contoh yang di bawah, aku tidak jadi pergi ke pesta Dina, ujar Sarah. Nah, khas sekali ya untuk kalimat langsung itu pasti ada kalimat petikan dan kalimat pengiring. Di mana letak kalimat petikannya? Ya, kalimat petikannya yaitu aku tidak jadi pergi ke pesta Dina dan kalimat pengiringnya ujar Sarah. Bagaimana Pak Anton penjelasan Bu Putri tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Apakah ada pertanyaan Pak Anton? Sangat jelas Bu Putri. Pak Anton jadi tahu apa itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Dan kalimat langsung itu memiliki kalimat petikan dan kalimat pengiring. Lalu kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang diucapkan sebelumnya. Dan kalimat tidak langsung itu memiliki konjungsi Bu Putri atau kata penghubung. Benar tidak Bu Putri? Benar sekali Pak Anton. Wah, Pak Anton ternyata pintar sekali ya dan memperhatikan yang Ibu Putri jelaskan. Pasti sahabat IACS juga bisa seperti Pak Anton. Wah, Bu Putri sangat semangat untuk mengajar. Kalau sahabat IACS dan Pak Anton juga semangat untuk menerima pelajaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya sahabat IACS. Ibu harap sahabat IACS tetap semangat belajar dan tidak lelah untuk belajar. Baik, untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.